apa sih kayak ada kayak goals yang lo cari nggak sih kayak wah gue pengen pokoknya gini sih rencana gue tuh. Enggak sih, gue kalau lu tanya mungkin bintang tamu lu semuanya mungkin punya goals ya. Kalau gue cuma satu, jalanin aja. Itu doang sih gue, sesimpel itu gue. Gue suka, gue jalanin. Kalau berat nggak akan gue lakuin tuh gitu doang gue. Tapi kan masa lo nggak ada target lo apa ke depannya lo mau ngapain? Target, Gue nggak bicara masalah nekat. Kan setiap orang punya mimpi di akhir nanti tuh gue mau begini. Contohnya kenapa kayak gue nih kan, gue walaupun gue cuma ngebantu bini gue, tapi gue pengen DMS itu pada saat kesananya itu seperti apa gue udah ngebentuk gitu kan. Ingat gak waktu pas gue ngomong sama lu, wah gue pengen bikin lu, Sarah, Wisnu seperti apa kan udah ada goalsnya kan gitu. Mungkin kalau dibilang goals yang utama, ya gue pengen sukses lah ya. Kan gue bikin Fadi Potret udah lumayan lama nih, dari 2017. Terus sempat vakum, terus bikin konten segala macem. Terus lu sama Mbak juga nyemangatin, nggak apa-apa Fat, buat aja terus gitu. Itu sih yang jadi motor gue untuk semangat sama partner gue untuk ngejalanin konten si Fadi Potret buat apapun itu gitu. Ya sampai akhirnya gue punya program sekarang, ya program yang berbau horor juga. Waktu itu juga Mbak sempat request, Fat bawain acara ini dong, cerita ini gitu. Cuma kan tuh referensinya Inggris semua ya. Jadi gue agak susah, maaf ya Mbak ya, agak ribet translate-nya gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue jalanin aja gitu. Kalau goal sih gue terinspirasi dari ini sih, ngeliat Mbak sih. Dia bisa ngidupin berapa belas anak-anak untuk jadi mata pencarian mereka. Itu sih mungkin kalau dibilang goals gue sekarang adalah ya gue pengen anak-anak buah gue sama lah minimal tuh kayak mereka hidupnya nyaman lah kerja sama gue gitu. Kalau goals besarnya ya semua juga pasti sama lah ya, cuman ya pengen sukses ya. Emang nggak ada spesifikasi apa gitu? Kalau ya tadi bilang kalau misalnya gue kan ngebikinin istilahnya sekarang lagi pelan-pelan lagi bikin kerajaan, tanda kutip kerajaannya buat Sarah gitu. Jadi sampai one day itu udah settle aja. Sarah kan udah punya kerajaan yang nggak kelihatan. Lu nggak mau gabung aja gitu? Jangan, takut. Udah dia aja, gak usah gue. Iya. Jadi kayak bikin kerajaan dalam arti supply demand-nya semua jelas. Bagi gue tuh adalah sebuah kerajaan. Ketika lo bikin apa, udah jelas marketnya, lo bikin ini udah jelas. Jadi perputarannya tuh udah satu kesatuan. Nah, kalau dari lo sendiri kan, apa iya lo masih mau terus-terusan untuk di-insert? Dalam arti kalau itu kan berarti kerja sama orang. Oh enggak, gini. Kalau di-insert itu kan program yang ngegedein gue ya, gue akan terus di situ selama gue dipercaya. Betul. Gitu, dan gue harus menampilkan yang terbaik karena itu adalah tanggung jawab gue sebagai profesional. Betul. Nah, kalau misalnya lu tanya apakah lu mau terus-terusan di situ, ya itu sih tergantung mereka. Bukan, gitu kan. maksud gue gini, Wak. Maksudnya gini, lu mau apa lagi? Gini, gue buat Fadi Potret, ya kan? Itu tetap gue jalanin. Walaupun sekarang akhirnya tim Fadi Potret gue ngebantu gue untuk produksian YouTube gue. Sekarang gue alihkan ke situ kerjanya. Terus gue bikin PH. Ya syukur alhamdulillah nanti PH lo apa Hearst itu kan? Hearst Production. Hearst Production itu insya Allah kalau misalnya jadi itu September kita tayang film perdana gue jadi produser. Jangan lupa nonton Ya, filmnya Fadi. nanti gue promo ya. Boleh dong. Ya, itu jangan lupa nonton. Tulah 613 judulnya. Oh ada tulahnya depan. Ada tulahnya. Oke. Gitu. Yang gue tau 613 tuh. 613 itu yang kita pop up dulu karena lebih gampang diingat gitu. Itu terus bentar lagi bisnis makanan gue jalan. Bisnis baju gue jalan. Makan apaan? Hah? Makanan apaan? Nanti gue kirim. Nih gue lagi ngeracik terus nih. Oke. Gitu. Terus abis itu, oh tenang, nanti gue buatin. Jadi ada 2 menu. Menu tas sehat sama menu sehat. Tapi satu produk. Jadi lu ngeluarin produk Ya, makanan, jadi ada produk makanan nanti gue keluarin soon. merchandise. Kalau dibilang Tadi lu merchandise, bilang kaos tuh apa? kalau merchandise tuh orang lebih jual ke fans ya gitu. Dan gue sih udah cukup merchandise gue ada di DMS. Gue clothing line gitu. Namanya apa? FAD. FAD. Iya. Kepanjangannya gue pengen ngasih tahu. Tapi Bahasa Inggris. oke apa? Gue lupa. Gue harus buka di chat dulu tuh. Ya, Jadi itu tuh singkatannya kayak FAD titik gitu kan. Sebenarnya plesetan dari kata Fadi sebenarnya, tapi itu ada artinya.
Oh. Gue lupa harus gue buka chat dulu bahasa Inggris sih artinya. Terus sama ini sih gue lagi coba bikin konten otomotif. Makanya tadi kan lu bilang lu beli motor nggak jelas. Jadi sebenarnya gini Wak, gue tuh kan ribet ya. Di rumah tuh cuma ada mobil. Terus motor udah gue kasihin ke manajer gue, ya bonus lah gitu buat dia. Terus gue mikir-mikir lagi bulan depannya, ya motor udah nggak ada. Terus gue kok kalau misalnya mau ke warung ribet banget ya, harus keluarin mobil, buka pagar, parkirin lagi. Beli motor kali ya. Cuman motor yang gue suka itu bentuknya nggak sesuai sama badan gue, gitu. Akhirnya gue bilang, yaudah deh apa gue modif aja ya. Kebetulan gue ada bengkel waktu itu dikasih tahu temen gue. Gue datang ke sana, gue cerita gue pengen buat apa. Terus kata partner gue, kenapa nggak dikontenin? Ya udah gue kontenin aja gitu. Nah sekarang motornya udah jadi, gitu. Kenapa? Oh udah selesai. Udah selesai. Tapi ini mau tempat potong juga. nggak. Jadi gini, lu kontak gue telat. Gue tuh sebenarnya gue tahu lu mau bikin barbar, cuman kan gue nggak tahu openingnya kapan. Tiba-tiba gue diundang ke sini gitu kan. Sebenarnya gue pengen cukur nyobain di sini, cuman masalahnya lu telat sehari. Jadi sebelumnya Kemarin. kan lu kontak gue kemarin. Iya kemarin ya. 2 hari sebelumnya gue udah cukur rambut. Jadi kan gue nggak mungkin cukur, ya kan? Nggak apa-apa cukur yang masih itu masih ada tuh di atas ya. Jangan dong. Kayak gue tuh gitu. Tapi ini emang cuman cukur doang tempat ini? Ada, kita ada refleksi di atas. Bohong. Ada, serius. Serius lu? Ada. Masa sih ada? Ada. Serius gitu. ada? Namun mau? Nggak ini beneran apa bercanda? Beneran. Serius? Iya ada. Mau? Kalau mau ada orang kan? Ada orang? Ada orang nggak? Ada. Boleh lihat? Ada. Ini tapi nggak apa-apa ini si Iya, lampu-lampu. gue suruh pindahin ya. Boleh nih? Boleh. Pas banget, lu tau nggak? Kalau lu sadar dari tadi penonton ya, gua kanan. Kalau Demian kan stay kan, kiri. Iya. Lutut sakit pak. Oh iya, kemarin dia habis sakit gara-gara apa pak? Gemukan. Gemukan. Beneran nih, kalau beneran pindah nih. Nggak ini serius ada? Beneran ada. Apa lu cari tukang pijit yang dekat ke sini? Bukan. Nggak beneran. Di sini ada, kita ada macam-macam juga di sini ada. Lu kasih tahu dong di sini tuh selain cukur apa gitu. Oh ini bisa langsung keramas ya? Jadi gini, di sini tuh sistemnya kan kalau misalnya habis potong rambut banyak. Biasanya Rambut, kita ya. mau bersih-bersih kan, kursinya tinggal diputer langsung dibersihin. Oh situ. iya, ini untuk ini ya. Jadi kursinya tuh diratain, lo kesana. Krimbat juga bisa. Lo mau hair coloring juga bisa. Tuh ada mau model-model kayak Demian, tuh kayak Fadi nomor 2, itu nomor 3. Nomor 1 lu ya? Bukan, nomor 1 Niko. Wih nomor 2 Gue nomor 7, kalau sekarang lagi nomor 8 gue. Oh jadi sekarang kalau misalnya ada yang pengen cukur kan suka banyak tuh yang nge-DM gue. Bang Fadi model cukurannya apa? Lu suruh datang aja nih ke AXO ya kan? Cukur nomor 2. Cukur nomor 2 bener. Nomor 2 udah pasti tuh potongan Fadi Iskandar tuh. Pinter juga lu. Iya, ini biar nggak ribet. Demian antara 6 atau 7 sekarang dulu kan. Sekarang lagi 8. Oh iya lagi 8. Itu kayaknya foto gue ya, bukan deh. Bukan gue. Ini beneran bisa pijit. Beneran. Deh, yuk serius? pindah ya. Kita coba. Pindah. Oke. Kan ada kan gue bilang. Beneran ada. Ada, Wak. Tapi ini emang salah satu fasilitas di AXO emang ada tempat pijit juga di atasnya. Ada. Jadi kalau yang di bawah tempat buat cukurnya, kalau orang mau refleksi di atas. Jadi misalnya gini, di sini tuh berarti bisa langsung datang atau harus buat janji dulu? Bisa lewat aplikasi, appointment lewat aplikasi. Jadi lo ke aplikasi dulu, buka aplikasi AXO-nya. Habis itu lo bisa cek dulu siapa aja pemotongnya, kan barbernya, tukang cukurnya siapa, capster siapa aja. Lu bisa booking jam berapa, mau datang hari apa bisa, nanti tinggal datang ke sini. Kalau misalnya gue datangnya misalnya kan suka nggak bisa keprediksi macet kan, gue booking jam 2 ternyata jam 1 gue udah nyampe dan gue nggak bisa nih langsung cukur, gue bisa masas dulu. Masas dulu bisa. Habis itu di atas ada karaoke. Serius lu? Nggak ada. Terus gue langsung penasaran. Gue coba yuk. Nggak ada. Oke. Tapi ini cuma kursi pijet doang, yang pijetnya nggak ada? Ada. Gue yang mijitin di sini. Ada mas, ini. Oh iya ini ada. Tapi mijitnya tapi bukan sepatu lah. Oh iya, kasihan juga dia mijit di sepatu ya. Aduh. Ini Pak Dem, kalau misalnya kontennya ada begini nih, gue jadi bintang tamu sampai 10 episode juga gue nggak apa-apa, santai sih gue. Oke. Serius gue. Ya nanti gue I can do this all day sih. Captain America. Yoi. Oh, aduh, belum. Oh, belum ya? Oke, belum. Kursi bisa gini nih, kursi kematian nih. Mas, kok maksudnya? Ini 5 menit aja lo tinggalin gue nggak ngomong, gue pasti tidur. Mundur dikit, Mas. Ya. Aduh. Ya, ini mah tidur gue kagak nanya-nanya ini. Iya. Ini kita sambil ngobrol apa dipijit dong ya? Hah?
Dipijit sambil ngobrol. Oh iya sambil ngobrol, oke. Ngobrol Mas, berdua. Kita liatin. Boleh sih. Udah mulai. Wah kaki lu gede banget Pak. Hah? Itu baru kaki, Wak. Oh iya. Belum sepatu gua kan? Iya. Ini Wak, tadi kita ngobrol di bawah Wak, sebelum kita naik kan gua bilang sama lu nanya-nanya, terus lu punya ada 10 tahun, 10 apa bukan 10 tahun, kapan lu ke depannya tuh mau ngapain kan, goals lu apa sih gitu. Cuma kalau misalnya tarik mundur, lu pernah gak sih Wak kayak bercita-cita kayak jadi presenter ini adalah salah satu cita-cita lu? Atau mungkin lu punya cita-cita lain mungkin? Enggak. Kalau gua kan punya cita-cita dulu Pesulap. insinyur gua. Enggak, insinyur gua. Insinyur. Wah, mulia ya cita-cita lu ya. Soalnya cuma taunya dulu cuma 3, dokter, Dokter, polisi, sama insinyur, insinyur. Iya. iya. Kalau dokter gua nggak bisa harus ngambil fisika dan lain-lain gitu kan, gua nggak ngerti. Kalau misalnya polisi nanti gua ditugasin di jalan, maksudnya yang waktu zaman dulu ya taunya ya, tugas di Takut, jalan, ya kan? nanti kalau misalnya ada penjahat ketembak, yang aman aja lah insinyur gitu gua. Kalau lu apa? Gua dulu sebenarnya gini, kalau misalnya ditanya cita-cita tuh, gua orang yang nggak punya cita-cita sebenarnya. Sebenarnya ya. Nah. Tapi gue sempet punya kayak impian. Jadi gini, waktu gue ngambil kuliah, kan gue ngambil manajemen keuangan waktu itu. Nah. Ya gue nggak pinter-pinter amat sih. IP gue cuma 3,4 IPK-nya. Sengaja nggak gue 3,5-in. Korting 1 ya? Iya, korting 1. Karena kalau nggak salah 3,5 tuh udah termasuk pinter lah ya gitu. Oh, jadi lu nggak mau, lo harus di bawah rata-rata pokoknya. Harus di bawah rata-rata sedikit gitu. Jadi biar nggak so tau gitu. Nah, jadi waktu itu tuh temen-temen gue tuh, gue bingung ya. Yang terlalu lebay itu temen-temen gue apa guanya yang nggak sensitif gitu. Jadi temen-temen gue itu waktu pas di 2 semester terakhir tuh mereka tuh kayak udah, oh nanti gue pengen kerja di bank. Oh gue nanti mau ngelamar ke sini. Oh nanti gue mau kerja kayak gini. Terus gue kayak, gue kerja apa ya? Gue bingung gitu kayak, gue selalu ngebayangin kayak, kalau misalnya gue kerja misalnya di office, gue harus duduk di belakang komputer, like kan kerja dari jam 8 apa jam 10 gue nggak tahu ya, 8.05 atau 10.05, itu kan berjam-jam gue duduk, gue udah ngebayangin kayak nggak, gue pasti sakit pinggang, gue pasti sakit pinggang, sampai akhirnya kayak anjir gue mau jadi apa ya nanti lulus kuliah, gue nggak kepikiran gue mau jadi kayak sekarang. Jadi waktu itu gue sempet, karena gue salah satu tugas kuliahnya ada bikin bisnis plan dan segala macam, dan itu sering sih tugas bisnis plan kayak kalau neraca udah biasa lah ya bikin neraca dan segala macam. Akhirnya gue bikin beberapa bisnis plan untuk dipresentasikan ke dosen. Nah, karena gue udah terbiasa bikin bisnis plan, terus gue dapat ajaran itu bahwa kalau misalnya lu mau bisnis, lu harus bisnis dari apa yang lu suka, ya kan? Passionnya apa gitu. Passion apa? Kenapa lu ketawa? Enggak, gue pengen tahu aja. So, gue kan nggak pernah tahu passion lu, Pak. Gue pengen jadi tukang tahu. Nggak, ini sumpah gue nggak bercanda. Lu bercanda lu. Demi Allah, gue pengen jadi tukang tahu. Hah? Jadi gue ada cerita. Yang keliling gitu pakai gitu. Enggak, jadi nah beda. Jadi kalau dulu kan tukang tahu itu kan orang taunya tahu ada di gengnya gorengan. Nah ini gue spesialis tahu. Jadi zaman dulu tuh 2000, berarti gue sebelum lulus kuliah kan gue lulus 2010. Jadi 2010, sebelum 2010 tuh gue udah bikin planning kayak, oke, kalau misalnya gue mau jadi tukang tahu, gue pengen bikin tahu yang beda. Mulai dari tahu isi cabai rawit kayak ranjau karena gue suka pedas. Terus gue pengen bikin tahu yang bentuknya kagak kotak. Terus gue pengen bikin tahu yang pakai bumbunya macem-macem. Jadi udah ada tuh plan-plan bisnis gue tentang tahu. Nah, itu dulu kan belum ada. Sekarang udah banyak. Gehu, kalau di Bandung tuh kita nyebutnya gehu. Tahu pedas gehu. Terus tahu bulat digoreng dadakan 500-an udah banyak gitu. Nah itu tuh ternyata pas sekarang tuh gue baru inget kayak, anjir dulu kalau jadi gue jualan kayak gini nih, gue bisa sukses kayak mereka gitu. Tapi apa yang ngebuat gue nggak berani untuk ngejalanin itu, gue nggak punya modal, Pak. Itu yang gue kayak, gue takut gue nggak punya modal karena gue emang nggak punya duit gitu. Sedangkan dulu waktu pas gue bercita-cita jadi tukang tahu itu karena gini, ada satu momen di mana gue waktu itu lagi gemuk banget badan gue. Oh, dulu ya? Dulu kan gue tingginya nggak segini, agak kecilan dikit, pendek dikit. Nah sekarang gue udah agak lumayan tinggi tapi melebar juga. Istilahnya sekarang kalibrasinya lebih bagus lah ya. Kalibrasinya lebih bagus gitu. Terus udah gitu, gue diet lah. Terus gue olahraga karena gue waktu itu mau ngejar prestasi basket gue terakhir. Di tahun terakhir gue sekolah SMA kelas 3.
Nah, salah satu makanan favorit gue yang membuat gue aman untuk diet dan tidak kelaparan dan nggak rakus kalau makan. Jadi ada satu UMKM, nggak tahu ya gue nyebutnya UMKM apa belum karena dia cuman kayak bisnis rumahan di Jogja di Jalan Kaliurang gitu, rumahan bikin tahu. Itu tahunya enak banget. Bukan kayak tahu Bandung, bukan kayak tahu tahu apa itu yang sapo tahu, bukan. Tahu susu kan juga ada sekarang. Kayak tahu susu tapi rasanya tuh gurih. Jadi gini, lu nggak perlu bumbuin, lu cuman kukus doang, rasanya udah enak. Menurut gua waktu itu. Karena menurut gua waktu itu gua makan semua serba direbus. Jadi dalam waktu 1 bulan 1 minggu gua turun 12 kilo. Kok pada saat yang diet tadi lu bilang itu kan. Jadi semua lebih yang istilahnya sehat lah ya, Sehat, direbus, gitu. terus makannya cuma tahu. Ya istilahnya tahu itu kan terbuat dari kedelai kan ya. Betul. Jadi Nah, benar-benar biasanya yang kan gue nggak suka alami. makan sayur. Jadi menurut gue tuh tahu itu udah paling enak. Paling banter gue cuman kasih kecap, cuman gue colek-colek gitu doang. Nah dari situlah gue terinspirasi kayak ini tahu sih yang ngebuat badan gue jadi lebih bagus waktu itu. Terus gue kayak pengen bisnis tahu, cuman akhirnya gue kepentok sama modal. Sampai akhirnya setelah lulus kuliah, gue balik ke Bogor, ditanya sama nyokap gue, mau kerja apa? Ya gue bilang gue nggak tahu, gue bilang gitu. Terus kata bokap gue udahlah nggak usah kerja dulu. Tadinya kan gue pengen kalau misalnya gue lanjutin S1 tuh, gue pengen pakai duit gue sendiri, gitu. Sampai akhirnya kata bokap gue udah nggak apa-apa lanjutin aja S1-nya. Akhirnya gue lanjutin S1 gue di IPB. Gue lulus Jogja waktu itu. Jadi batal jadi tukang tahu gara-gara modal doang berarti pada saat itu ya. Modal. Kalau misalnya dulu lu emang ada modal, Gue jadi juragan tahu sekarang. oh gue pikir lu yang ngomong gitu. Digoreng dadak itu suaranya suara lu gitu. Itu kayaknya mungkin gue akan lebih pintar direkam kali ya sama gue ya. Emang itu direkam. Itu direkam ya? Direkam kali zaman sekarang direkam. Sekarang direkam. Enggak ada, nggak direkam. Ngomong sendiri. Hah? Nggak tahu ya. Mungkin kalau sama gue mungkin udah di mix kayak pakai lagu Wah, lu gitu. ngarang lu. Direkam, Pak. Direkam ya? Oh ya udah. Ya paling suara gue. Pasti suara gue sih. Tadi memang ya. Gue bingung kok karena enak banget kok. Tadi sih gue baru dari kaki kiri ya. Sekarang gue ke kanan nih. Oh iya bener. Gue tadi nanya apa ya? Bingung. Gue sempat ketiduran. Ya itu 3,4 IPK-nya. Tapi jangan salah loh. Semester 1 gue 3,9. Oh. Waktu itu gue belum paham kuliah soalnya. Gue gak ngerti kuliah itu. Karena banyak teman-teman gue bilang, kuliah itu beda sama sekolah. Sekolah itu kan guru bisa ngajarin A, B, C, D, E. Kalau kuliah kan A, Z, F, G, kayak gitu. Jadi gue treatmentnya adalah, karena gue takut nih, gue gak ngerti. Gue waktu itu nyisihin kan waktu itu gue kuliah tuh gue udah ngekos. Nyokap gue udah pada pulang lah ke Bogor. Gue beli USB MP3 yang bisa nge-record suara. Jadi gue masuk kelas duluan, gue taruh MP3-nya di dekat speaker. Nah gue keluar lagi. Pas dosennya masuk, gue baru balik. Gue mau Ambil. misi pak, gue ambil sambil gue pencet record, gue taruh lagi di situ. Gue duduk paling belakang. Dosen ngomong apa aja, ya udah gue masuk nggak masuk, tangan gue nulis aja gitu. Gitu, udah. Ntar pas di rumah baru. Pas nyampe rumah, tulisan apa, gue dengerin lagi, gue bikin catatan rapi. Oh. Nah itu yang menurut gue Bikin kayak jadi pinter. nggak pinter juga sih, lumayan lah. Rajin. Rajin gitu. Nah semester 2A ternyata kuliah gampang, turun 3,7. Semester 3 masuk tim basket waktu itu mewakili Universitas Ekonomi di UGM. Gue sering banyak latihan basket sama wakilin kampus Turun ke lagi Jakarta. nilainya. Turun 3,3. Apa setidaknya lo nggak kayak gue. Kenapa? Kalau gue tuh pinter banget di kampus. Terus? Iya gue pinter banget di kampus. Lo kuliah berapa lama? Gue kan gue ngambil D3 dulu tuh. Ya gue 5 semester udah beres gue. Mas ya lo berarti kan Tepat waktu 2. enggak. Lo berarti agak-agak bego. Kenapa? Masih pinteran gue lah. Lu berapa lama? Bukan, gue kuliah, gue S1. Iya, Gue kuliah harusnya berapa sih? S1 tuh 4 tahun 4 ya? tahun. Gue 8. Wah ilmu lu mantep Iya, banget. makanya. Lu fasih banget berarti ya Asli. sama kuliah lu ya. Gue fasih dari mulai pelajaran sampai juga semua orang-orang di kampus, dari kantin gue tahu semua. Nggak, itu berarti lu memang pengen belajar banget gitu. Asli, iya. Sekarang gini, kalau misalnya kerja gitu, gue tanya, kalau orang kerja di kantor gitu, lo karyawan gitu kan, kerja di kantor, mau ngelamar kerjaan, terus lu bos gitu, ditanya, pertama kali tanya apa? Kuliah di mana? Bukan. Berapa lama pengalaman kerjanya kan? Heeh. Semakin lama berarti semakin bagus. Bagus. Kalau misalnya semakin dikit, semakin yang, ada satu nih yang cuma 2 tahun, satu lagi 4 tahun. Ya pasti 4 tahun yang Nah, dipilih. iyalah, berarti kalau misalnya gue kuliah, lu 4 tahun, gue 8 tahun,
Lu yang kepilih lah. Iyalah. Bener juga ya teorinya. Wak, sebelum kita berakhir, Wak, gue mau nanya satu dong. Apa pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan yang selalu gue tanya di acara gue. Apa tuh? Bagi lo itu, ya kita kan hidup ya. Menurut lo pribadi gitu, pernah nggak sih lo kayak lo duduk terus bertanya ke diri lo sendiri terus nanya, gue itu hidup buat apa sih? Nah, kalau lo bertanya itu ke diri lo sendiri, jawaban lo apa? Sebenarnya lo hidup sekarang itu tuh untuk apa sih? Kalau atau gue pernah apa enggak? Sekarang ini kan lo lagi sedang menjalani kehidupan. Misalkan di perjalanan nanti, lo tuh bertanya, sebenarnya kayak lo sekarang lo kerja, terus lo ngejar mimpi lo, itu sebenarnya untuk apa sih? Gue juga nggak tahu. Sumpah. Sama sekali nggak tahu. Kecuali lu kasih kesempatan gue untuk mikir ya. Karena gini, kalau misalnya lu tanya, lu pernah nggak duduk berpikir? Kalau lu tanya kayak gitu, gue nggak pernah. Tapi gue Karena gue termasuk orang yang spontan. Nah, maksud gue gini, kalau gue kan karena suka kayak duduk sendiri, ada momen lah gue sendiri, terus gue bertanya, kalau enggak gue lagi mandi gitu sendirian, terus gue bertanya ke diri gue sendiri, sebenarnya buat apa sih gue hidup nih? Gitu. Gue hidup tuh buat apa sih sebenarnya nih? Ngapain sih gue hidup? Kenapa gue harus kenal gini? Kenapa gue harus ngalamin masalah? Kenapa? Buat apa sih gue hidup gitu? Nah, gue mau nanya sama lu, kalau misalnya, ya kadang-kadang ada orang yang udah bertanya ke dirinya sendiri dan udah tahu jawabannya. Kalau lu? Nah, gue belum sempat nanya ke hidup gue sih. Ya, apa-apa, it's okay. Makanya gue nanya. Iya nggak apa-apa ya, gue soalnya ini kaget juga gue ditanya begini. Sejujurnya gue belum pernah menanyakan itu ke dalam diri gue sih. Kayak mungkin gue terlalu asik dengan dunia gue sendiri kali ya. Atau mungkin gue nggak terlalu. Berarti lo masih mengejar sesuatu yang lo mau. Gitu ya? Karena kalau misalnya lo sudah tahu apa yang lo mau, sudah mendapatkan mungkin ya, lo udah bisa tahu. Mungkin kebanyakan orang kan ini kan sebenarnya bukan benar atau salah, bukan jawaban pasti. Iya. Itu makanya gue kadang-kadang kenapa gue bertanya itu, soalnya setiap orang punya, sepertinya mereka punya tujuan dalam hidupnya itu beda-beda. Kayak hidup gue tuh bukan abadi kan, tapi gue sekarang sisa hidup gue adalah untuk begini karena gue gini, kayak gitu-gitu. Mungkin kecil sih ya, maksudnya gue tiba-tiba nge-recall gara-gara lu ngedetailin lagi. Gue nge-recall kalau lu nanya kayak gitu, gue pengen apa? Sebenarnya gue pengen hidup gue bermanfaat untuk orang lain doang sih. Sebenarnya itu. Cuman kalau untuk spesifik gue mau apa ke depannya, jujur gue spontan banget. Jadi kayak misalnya besok gue mau ngapain, ya lihat ntar. Ntar tuh maksudnya entah besok atau nanti berapa jam lagi tiba-tiba, oke, gue tahu besok mau ngapain. Tapi kalau misalnya gue hidup untuk apa? Ya gue hidup menurut gue adalah gue harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Itu sih paling. Oh, karena kan tuh jawabannya beda-beda. Iya. Soalnya kalau misalnya ada orang nanya ke gue, gue sih nanya ke diri gue sendiri, hidup gue tuh apa sih? Gue sepertinya hidup gue tuh untuk belajar. Belajar maksudnya dalam arti gue belajar dari sekeliling gue sampai gue nggak tahu nanti ke depannya apakah dibutuhkan atau enggak atau bermanfaat buat orang. Apa yang gue dapat, kalau bisa gue mengajarkan ke orang lain, bukan ngajar, sharing ke orang lain. Share ya. Gitu. Jadi gue belajar, berharap gue bisa membagi pelajaran untuk orang lain. Ya amalan yang nggak putus kan itu ya. Jadi acara ini kenapa sebenarnya ada, gara-gara ini Wak, kalau bini gue ke tempat berhantu mendapatkan cerita dari sosok mereka. Dan belajar juga. Dan belajar dan ceritakan. Sedangkan kalau gue, dari mereka yang masih hidup. Alhamdulillah gue masih hidup Pak. Tapi intinya gitu Wak, jadi semoga mungkin buat The Miracle semua bermanfaat ya. Karena ini kan, ya kita nggak pernah tahu cerita Fadi mungkin bisa membuat nge-trigger teman-teman The Miracle di rumah untuk bisa dapat pelajaran. Atau mungkin cuma senang karena ada Fadi, itu bebas. Tapi buat gue pribadi, gue setiap kali ketemu orang, gue seneng aja belajar. Itu lagi yang tadi di bawah tadi kita ngobrol, gue senang ngeliat lu Wak, karena lu nggak pernah capek. Gue sih belum pernah denger lu ngeluh ya Wak. Gue ya. Ya paling sakit kaki doang sih. Beda Wak, maksud gue ngeluh sama kayak anjing capek nih gue, kerjaan gue gini, nggak pernah. Lu bahkan
gue bisa, ya itu kayak tadi gue bilang, gue pun ngelihat lu tuh gue capek ngos-ngosan guanya. Ngelihat lu kayak anjing nih anak, syuting, film, terus dia bikin konten ini, masih sempat-sempatnya bikin ini, bikin unseen, bikin temen makan, bikin outframe. Jadi kayak, wah gila orang, energinya nggak ada habis-habisnya. Nah makanya gue pengen lu di sini supaya gue ya share aja ke orang-orang untuk bisa, ya nggak tahu, one day mungkin ada yang bisa mendapat inspirasi dari lu. Kita nggak pernah tahu kan, kenapa kacang gitu kan, why not? Why not, bener, kenapa kacang bener. Ya jadi kalau misalnya ada orang di luar sana yang tiba-tiba pengen jadi tukang tahu berarti harus siapin modal ya kan. Kalau misalnya ada yang mau akmil berarti tahu harus jawabnya bisa jangan jujur. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga sih. Nggak maksud gue intinya kan semoga bermanfaat buat The Miracle yang nonton, karena buat gue bermanfaat. Ya tadi sedikit lagi gue ulang, ya gue bermanfaat karena gue ngelihat perjalanan hidup lu gitu. So thank you banget Fadi udah main-main. Nanti kita akan main-main ke channelnya Fadi. Kita di mana nih? Outframe aja. Outframe ya? Outframe. Outframe. Kalau unseen kan horor ya? Unseen horor. Outframe. Jadi Gue bingung mau nanyain lu horor apa ya. Ini kan lu ajak bini Mbak gua. aja ya, Mbak. Wisnu udah main juga ke Unseen kemarin. Unseen juga udah? Oh iya, yang ngebahas penari ya? Ngebahas penari. Iya, oke. Ya wis lah kalau begitu. Thank you ya. Kita akan tayang lagi minggu depan. Jadi jangan kemana-mana. Sampai ketemu di Barber Talk selanjutnya. Dah. Tapi ini pijitnya tetap lanjut kan? Tetap aja silakan. Aduh, enak banget. Enak juga mau langsung. Ini seneng banget ya bintang tamu yang datang ke sini ya berarti ya? Oi, Fat, Dem, bangun. Udah tutup cuy. Balik Pak. Ayo pulang. Pulang Pak. Udah. Kameranya Udah mana? dari tadi. Udah pada mati semua. Ayo, ini pada nunggu rap buat lu berdua beres. Ayo. Kita tuh lagi podcast tadi ya? Kok podcast? Podcast Talk show namanya. Talk Pak. show ya? Talk show. Barber Talk. Nih, Pak. Makasih, itu maksud gua. Buat gua kan? Kenapa enak gak? Refleksi enak gak? Wah parah. Aduh. Ya udah lah, balik dulu. Aduh. Itu si tukang refleksi nggak bisa dibawa ke rumah apa ya?